Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di channel Mfuadi Official. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan cara ya guys, atau tutorial bagaimana cara mengoperasikan atau bagaimana cara menggunakan clip-on wireless. Bisa disebut dengan mikrofon wireless. Dan mikrofon ini tidak umum ya guys di kalangan YouTuber atau di kalangan YouTuber yang sudah terkenal juga gitu. Karena kemarin-kemarinnya banyak yang sudah merekom clip-on ini sebagai clip-on yang sangat-sangat worth it di tahun 2022 ini. Dan di kesempatan pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan mikrofon wireless atau clip-on KTVO ini, clip-on KTVO Star 200 T2 di handphone saya. Dan perlu teman-teman ketahuin, di sini saya menggunakan handphone Realme 8 Pro. Jadi perlu teman-teman ingat ya, sekali lagi di sini saya menggunakan handphone Realme 8 Pro. Dan pastinya misalnya teman-teman menggunakan gadget lain, menggunakan HP lain, otomatis beda pengaturannya. Dan di video kali ini saya akan memberikan full caranya gitu. Maksudnya saya akan memberikan full pemahaman mengenai bagaimana cara menggunakan mikrofon wireless KTVO Star 200 T2, mulai dari menghidupkan, mulai dari memasangkan KTVO-nya ke handphonenya. Dan nanti ada sedikit settingan guys, beda-beda handphone, beda-beda settingan ya. Pokoknya nanti teman-teman misalnya ya tidak ada settingannya di HP teman-teman, bisa teman-teman oprak-aprik gitu mengenai pengaturan-pengaturan yang ada di HP kalian, karena beda merek lah guys gitu dengan HP saya gitu. Kalau HP saya kan Realme 8 Pro, sudah saya oprak-aprik mengenai pengaturan, mengenai cara memasang gitu, cara memasang clip-on gitu. Karena kalau di HP saya itu versinya ya guys ada dua metode. Misalnya ya saya menggunakan clip-on wireless, akan tetapi tidak disetting, akan tetapi menggunakan mic internal, bisa juga otomatis. Cuman alhasil untuk perekamannya itu sangat tidak terdengar guys, bukan tidak terdengar ya, sangat kecil gitu ketika saya merekam suara. Dan suara saya masuk ke handphone saya itu sangat kecil ya guys, tidak terlalu besar volumenya. Dan itu noise-nya itu sangat banyak sekali guys. Makanya di HP saya itu ada dua metode. Yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah dengan menyeting eksternal. Eksternal artian adalah menambahkan mikrofon eksternal ke HP saya gitu. Dan itu ada settingannya guys di HP Realme. Dan di sini saya akan jelaskan ya guys bagaimana cara menyetingnya juga gitu. Dan tentunya hasilnya itu sangat beda sekali guys. Lebih jernih dan lebih jelas dan minim noise ketika disetting dengan eksternal mikrofon wireless. Oke, sebelum saya memulai caranya ya atau tutorialnya, sebelumnya saya minta tolong teman-teman untuk di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, terus di like and share ke teman-temannya yang punya mikrofon wireless atau mikrofon lain gitu, supaya apa? Supaya bermanfaat apa yang saya buat ini. Oke, langsung saja guys, biar tidak lama-lama. Kita lihat nanti tutorialnya. Oke ya guys, langkah pertama kita siapin clip-on wireless-nya, clip-on KTVO-nya. Yang pertama adalah transmitter, yang kedua adalah receiver. Ini saya cabut dulu ya guys. Dan di paket pembeliannya otomatis dapat dua ya, misalnya mereknya T2 ya. Ini saya merek KTVO T2, Star 200 T2. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah kita siapkan receivernya, transmitternya. Dan perlu teman-teman ketahuin kabel ini juga ya. Ini adalah jalur untuk ke KTVO-nya ya guys. Ini adalah jalur untuk KTVO-nya. Dan di sini ada bacaan out-nya ya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah bacaan out. Jadi di sini dimasukkan ya yang jalur ini ya.
Ya. Jadi dimasukkan ke out ya guys. Bisa teman-teman lihat ya, di out. Dan untuk penjelasan mengenai yang ini guys, lubang yang satunya ini kan ada tanda handset. Jadi ini bisa digunakan ya guys, bisa digunakan untuk mendengar suara dari transmitter ini guys. Jadi bisa mendengar ya guys, bisa mendengar suara ketika melakukan sebuah rekaman ya. Jadi bisa mendengar di sini guys gitu. Ini ya ada ya. Jadi teman-teman bisa mendengar suara ketika teman-teman itu melakukan perekaman ya guys. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Tuh ya, yang perlu teman-teman ketahuin. Dan di sini di receiver to ya guys, yang ada tanda handsetnya ya guys. Ini receiver to ya. Kalau transmitter itu nggak ada ya guys. Ini transmitter nggak ada ya guys. Adanya cuman mic ya, mic sama mikrofonnya ya. Terus kabel charger sama LED notification. Jadi nggak ada ya di transmitternya, yang ada itu di receivernya. Jadi misalnya teman-teman melakukan sebuah rekaman, pengen dengar misalnya ya prank, podcast, pokoknya jaraknya yang lebih jauh lah gitu. Pengen dengar apa yang dikatakan oleh transmitter gitu. Tinggal teman-teman colokin handsetnya ya. Oke, langsung aja ya. Kalau sudah paham teman-teman ya. Ini guys, receiver sama transmitter ya. Transmitter ini untuk penggunanya. Yang kedua, receiver ini untuk alat gadgetnya teman-teman gitu, maupun kamera, HP gitu guys. Ini ya. Setelah itu kabel ini baru dicolokin ke handphonenya atau dicolokin ke kameranya teman-teman. Ini ya, kabel ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman di KTV ini sudah menyediakan dua kabel jack phone ya. Yang pertama ini kabel untuk HP ya, untuk handphone ya. Yang kedua ada di paket pembeliannya guys, itu untuk kamera ya. Tidak saya jelaskan, mungkin nanti saya jelaskan lah. Setelah itu ada pengatur volume ya guys. Ada pengatur volume ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini ada pengatur volume ya. Bisa teman-teman lihat. Ini ada pengatur volume ya guys. Jadi misalnya teman-teman melakukan sebuah rekaman gitu. Terus teman-teman berhubung pakai handset juga, terus pengen suaranya itu lebih keras, teman-teman tinggal atur ya. Teman-teman tinggal dipencet saja ya sampai full dipencet ya untuk mengatur suara volume itu agar lebih jelas lagi gitu. Dan di sini juga ada ya guys, di sini ya. Di bagian transmitter juga ada ya, volumenya ini juga ada. Jadi fungsinya ini adalah mengatur volume supaya apa? Supaya suaranya itu lebih keras lagi ya guys. Lebih keras lagi dan supaya lebih kedengar lagi gitu. Misalnya teman-teman suaranya itu agak kecil, bisa teman-teman dikerasin saja ya. Ini tinggal diatur ya. Oke. Oke, paham ya guys. Nah, setelah itu untuk hasil yang maksimal, yang pertama teman-teman tuh harus memasukin dulu ya yang bagian receiver ya ke handphone teman-teman. Ini untuk hasil yang maksimal ya guys. Ini jangan dinyalain dulu guys. Langsung kita masuk dulu seperti ini ya guys. Nah, setelah itu baru kita nyalain guys, seperti ini guys. Baru kita nyalain, ini untuk hasil yang maksimal ya guys. Nah, baru yang kedua ini adalah transmitternya dinyalain guys, seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahuin, misalnya ya, biar teman-teman tahu ya mengenai penggunaannya ini ya. Ini sebelum tidak terhubung, misalnya kalau sudah terhubung ya guys, ini LED notifikasinya bakal tidak kedap-kedip ya. Ini tetap ya guys. Akan tetapi misalnya saya matikan satu ya. Saya matikan satu. Nah, otomatis di sini bakal kedap-kedip. Nah, bisa teman-teman lihat ya, berarti tandanya tidak terhubung. Nah, begitu pula misalnya ya, misalnya saya matikan di sini. Nah, otomatis di bagian receiver kedap-kedip. Pada intinya atau kesimpulannya itu, kalau LED notification-nya itu kedap-kedip berarti tidak terhubung. Oke, langsung kita nyalakan lagi ya guys. Nah, kalau menjadi satu kayak gini LED notification-nya dan tidak kedap-kedip berarti
clip on wirelessnya terhubung dengan satunya. Oke, setelah itu baru kita nyalain ya guys. Setelah itu baru kita nyalain kameranya ya. Tuh, baru kita nyalain kameranya. Nah, ya kayak gini guys. Ya ini untuk hasil yang maksimal. Dan perlu teman-teman ketahui, sudah saya jelasin lagi ya di apa ya, di pembukaan tadi, bahwasanya ada dua metode ya. Yang pertama adalah internal mikrofon. Yang kedua adalah eksternal mikrofon. Ini yang saya tahu ya guys, karena di HP saya itu ada dua pengaturan ya guys. Misalnya ya, tidak disetting, misalnya dibiarin ke internal mikrofon, otomatis hasilnya itu tidak terlalu keras ya guys. Dalam artian tidak terlalu kedengeran gitu suara yang dihasilkan oleh mic KTV kalau menggunakan internal mikrofon. Karena internal mikrofon itu seharusnya menggunakan handset, menggunakan mikrofon handset, bukan menggunakan mic wireless seperti ini. Akan tetapi juga bisa guys, juga bisa menyimpan suara juga, cuman suara yang dihasilkan itu tidak terlalu kedengaran, atau tidak terlalu, suaranya itu tidak terlalu kedengaran banget gitu. Yang kedua, menyeting dengan melakukan pengubahan pada mikrofon eksternalnya gitu. Di pengaturan di handphone pasti ada guys. Akan tetapi beda HP ya, beda pengaturan lagi. Oke, ini saya lanjut lagi ya ke settingan pada handphone saya mengenai settingan internal atau eksternalnya. Dan hasilnya itu lebih bagus eksternal ya guys, karena sepenuhnya itu digunakan suaranya itu loh sepenuhnya digunakan untuk mikrofon wireless KTV ini. Sepenuhnya ya guys, sepenuhnya itu dialihkan ke mikrofon wireless KTV ini. Oke, langsung saja ya kita ke settingan handphonenya. Oke teman-teman, langkah yang kedua ini teman-teman perlu ke pengaturan handphonenya ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di beberapa handphone itu beda dalam melakukan sebuah pengaturan. Dan di sini saya menggunakan handphone Realme 8 Pro. Jadi misalnya teman-teman menggunakan handphone lain ya, handphone lain, otomatis itu pasti settingannya itu juga berbeda namanya gitu. Dan di sini saya langsung ke pengaturan ya guys. Ini langsung saya ke pengaturan. Nah seperti ini ya. Setelah itu langsung ke suara dan getaran. Setelah masuk ke suara dan getaran, teman-teman perlu ingat lagi ya, suara dan getaran. Setelah masuk suara dan getaran, langsung ke setel lanjutan. Setelah masuk ke setel lanjutan, otomatis teman-teman ketemu dengan menu seperti ini. Yang pertama adalah fungsi tombol, yang kedua adalah perekaman default. Oke, kita langsung masuk ke perekaman default. Apa yang dimaksud dengan perekaman default itu? Perekaman default itu adalah menyeting handphone ke mikrofon internal ataupun ke eksternal gitu. Apa mikrofon internal itu dan apa mikrofon eksternal itu? Oke, ini saya kasih tahu ya. Mikrofon internal itu adalah mikrofon yang sudah ada alatnya di handphone teman-teman. Itu mikrofon internal ya. Jadi misalnya teman-teman tidak disetting ke mikrofon eksternal, otomatis handphone teman-teman itu dalam pengambilan suaranya masih menggunakan mikrofon internal. Itu khususnya mikrofon internal ya. Kalau teman-teman menyeting ke bagian eksternal, baru suara yang dihasilkan itu baru real dari mikrofon eksternalnya. Lah misalnya teman-teman itu tetap menyeting mikrofon ke internal, otomatis yang dihasilkan itu mikrofon internalnya, bukan mikrofon eksternalnya. Suara yang dihasilkan bakal kecil atau tidak, suaranya itu tidak keras. Karena apa? Karena yang dihasilkan itu adalah mikrofon internalnya, bukan mikrofon eksternalnya yang menghasilkan suaranya itu guys. Nah,
Caranya gimana untuk menghasilkan suara yang lebih jernih lagi? Karena caranya gimana untuk menghasilkan yang lebih jernih lagi atau lebih keras lagi suaranya? Itu teman-teman harus mengatur dulu, dan aturannya itu ada di sini di perekaman The Float. Misalnya saya pilih otomatis ini adalah pengaturan di mana langsung menuju ke mikrofon internal. Jadi misalnya saya menggunakan mikrofon wireless atau mikrofon lainnya lah, atau mikrofon Bluetooth juga, yang dihasilkan itu bakal minus. Sekali lagi, kalau tidak diatur ke pilih otomatis, yang dihasilkan itu bakal minus dan suaranya bakal kecil banget. Ya, perlu teman-teman ingat, suaranya bakal kecil banget dan bisa-bisa tidak terdengar. Bisa-bisa terdengar juga, cuman yang dihasilkan itu sangat minim, kecil banget kalau dipilih otomatis. Karena itu yang dihasilkan adalah mikrofon internal, bukan mikrofon eksternalnya. Terus caranya apa? Ya caranya teman-teman harus ke add-on ini. Nah, perlu teman-teman ketahuin, dalam bahasa ini ya, beda-beda tipe ya, beda-beda HP ya, beda-beda pengaturan, beda-beda HP ya, beda-beda tipe ya guys. Pokoknya sekali lagi, kalau di HP Realme 8 Pro ini tulisannya add-on ya. Mungkin di HP lain mungkin menambahkan mikrofon eksternal gitu, mungkin tulisannya atau bacaannya ya. Nah, kalau teman-teman klik ini, barulah teman-teman menghasilkan suara yang sangat benar-benar jernih dan minim noise. Apalagi teman-teman menggunakan mikrofon eksternal itu yang sangat benar-benar bagus gitu. Misalnya contohnya KTV atau clip-on lainnya lah gitu. Karena pada dasarnya guys, add-on ini bila perangkat yang memiliki kemampuan perekaman audio dihubungkan ke ponsel Anda, perangkat itu digunakan secara default untuk merekam audio. Itu guys, mengenai deskripsi dari add-on eksternal ini. Nah, kesimpulannya gini guys, misalnya teman-teman itu menggunakan mikrofon wireless atau mikrofon Bluetooth atau mikrofon lainnya, teman-teman kalau sudah menyeting ke bagian add-on ini, bagian ke eksternal, otomatis langsung terhubung. Jadi pengambilan suaranya, jadi HP untuk mengambil suara teman-teman itu langsung lewat jackphone eksternalnya, tanpa harus ngambil lewat mikrofon internalnya gitu. Jadi langsung lewat eksternalnya. Makanya saya setting ke add-on ini supaya hasil daripada suara yang saya rekam ketika melakukan sebuah konten itu menghasilkan yang sangat jernih sekali, atau suaranya lebih tinggi gitu. Karena sudah saya lakukan percobaan guys, itu pernah saya melakukan pilih otomatis ini, alhasil suara yang dihasilkan itu sangat benar-benar jelek guys, bahkan tidak kedengar sama sekali gitu ketika melakukan sebuah konten jarak jauh gitu. Yaitu karena yang dihasilkan kalau pilih otomatis ini, yang dihasilkan adalah mikrofon internal, bukan mikrofon eksternal, bukan mikrofon luar, akan tetapi yang dihasilkan suaranya itu dari mikrofon bawaan HP-nya. Nah, berhubung saya lihat-lihat di YouTube, dan di YouTube pun jarang juga yang mengupload hal-hal yang seperti ini. Makanya sebelum saya beli mikrofon ini, saya pelajarin dulu pengaturan yang ada di HP saya gitu. Dan saya pelajarin setiap pengaturan yang ada di HP saya, fungsinya ini untuk apa, maka ketemu dengan perekaman The Float ini ketika saya sudah membeli mikrofon wireless. Nah, makanya saya rubah ke add-on, otomatis hasilnya daripada perubahan pengaturan ini, hasilnya itu sangat benar-benar keras sekali suaranya dan sangat jernih, dan ini bisa digunakan misalnya mikrofon teman-teman itu wireless yang mau digunakan secara jarak jauh ya, itu sangat bisa sekali ya guys, bisa kedengaran karena langsung menuju mikrofon eksternalnya ke handphone teman-teman tanpa harus menggunakan sistem mikrofon internalnya itu. Jadi suaranya itu sangat jernih, yang kedua minim noise, apalagi mikrofon teman-teman itu mikrofon wireless, itu sangat bagus sekali ya guys.
Oke, mungkin itu saja ya video pada kali ini. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak teman-teman yang beli mikrofon wireless akan tetapi tidak diatur dulu pengaturan yang ada di handphone teman-teman. Alhasil suara yang dihasilkan itu kecil. Jadi banyak yang teman-teman tanya ya, Bang, bagaimana caranya untuk mengatur mikrofon wireless? Apakah dibiarin? Apakah otomatis langsung mengalih ke eksternal? Itu bakal tidak bisa ya guys, harus diatur dulu ya untuk mikrofonnya ke pengaturan eksternal. Kalau otomatis itu mungkin tergantung HP-nya ya guys gitu. Kecuali HP-nya itu sistemnya bisa melakukan sebuah otomatis ya, internal ke eksternal, baru tidak usah diatur lagi gitu. Akan tapi kalau misalnya handphonenya itu tidak bisa melakukan sebuah sistem otomatis internal ke eksternal, otomatis teman-teman harus mengatur secara manual seperti saya ini gitu. Oke, sudah dapat gambaran atau pemahaman ya guys mengenai apa yang saya jelasin ya. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila tutorial ini terlalu panjang lebar ya guys, karena saya mau jelasin secara sedetail-detailnya supaya teman-teman itu tidak kecewa. Oke, mungkin itu saja video pada kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya salah kata, dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like and share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan selalu membuat saya selalu memberi sebuah pengetahuan, ilmu yang saya pelajarin gitu. Karena channel Info Adi Official ini bukan hanya memberikan sebuah seputar YouTube, akan tetapi adalah pengetahuan-pengetahuan yang saya ajarin, pengetahuan yang saya alamin, ilmu juga yang saya alamin. Oke, jangan lupa di like and share dan subscribe guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.